Sabar sabar YouTube kembali lagi di Cangkir Bincang Singkat di Ramadan, di mana gua mewawancarai orang yang terkenal atau berbakat bukan karena kepo tapi karena clout, cause that what YouTubers do. Sorry kalau ngomongin belepotan. Dan kali ini gua kedatangan tamu yang spesial ya. Kali ini adalah streamer Dota ya. Iya, karena dia suka banget main Dota sampai pagi. Iya, dia ini teman dari Lutfi Halimawan juga. Dan dia selain main Dota juga suka banget ngebahas One Piece. And please welcome Bang Robby atau Bangkul. Halo. Yo, asadik. Yo, halo Bangkul. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Cangkir ini ya. Nggak apa-apa asal bayarannya oke sih. Boleh ya? Iya itu kan di luar ini podcast omongannya. Yeah. Bagaimana Bangkul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dika gimana Dik? Udah lama nih kita nggak meet up, anjay meet up. Iya, aku baik. Ntar aku udah pindahan Bangkul. Tapi nanti kalau aku mau pindahan. Pindahan? Ke Jakarta aku. Hah? Tidak jadi sobat Kircon lagi. Nanti kalau Bangkul kemari, kalau Upi lagi aku pulang lah. Ya udah, harus pulang sih. Pulang. Kalau nggak gitu grup orang-orangan kita bubar. Jangan. Aku pulang. Valen juga jadi ke situ sekarang. Iya. Dia katanya lagi sad boy. Iya. Terus sekarang lagi di mana nih, Dik? Masih di Kircon? Masih. Oh, belum. Kapan kira-kira pindahnya? Aku mulai pindahan itu seminggu setelah Lebaran, tanggal 9 kira-kira Mei. Kalau boleh tahu dalam rangka apa nih? Kebalik nanya ya. Nggak apa-apa. Bang kan pengen tahu. Kalau boleh tahu dalam rangka apa nih? Ini pengen clean sound sih sebenarnya. Pengen dibikin tempat itu kayak production house aja, rumah kreatif. Berarti termasuk sama Pak Eno juga pindah ke sana? Pak Eno enggak, karena gak ada kamar. belum. Nanti kalau ada rezeki tuh bisa pindah ke yang lebih besar lagi mungkin. Gimana Bangkul? Kabar istrinya dan anak-anaknya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya kalau istri ya begitu-gitu aja sebenarnya. Jaga anak, kerjanya kan ngapain lagi? Aku nggak tahu sih ininya apa kehidupan orang dewasa kayak gimana. Ya gimana ya sebenarnya kalau orang yang udah berkeluarga itu orang yang udah cukup berumur ya. Kehidupannya itu sebenarnya lebih monoton aja. Jadi kehidupannya itu cari duit gitu ya kan. Abis cari duit ngumpul sama keluarga. Kayaknya sih seperti itu. Itu yang sedang aku jalani sekarang gitu loh. Nggak bisa seliar dulu. Emang dulu aku liar emang ya? Gak tahu kata Bang Upi. Lah dia juga liar. Iya kan, berarti sama liar. Tapi kalau dilihat dari story Lutfi Halimawan, kalau Dika lihat juga, pasti dia story-story udah kayak ini juga kan, udah kayak bapak-bapak juga kan sekarang kan. Bener. Lebih sering apa pelihara burung lah, yang orang tua banget lah gitu. Beli barang buat kamar. Ya beli barang buat kamar, furnitur ya kan. Iya bener. Sama di keluarga aku juga kayak gitu. Cuman aku nggak pelihara burung aja sih. Soalnya udah ada burung lain yang perlu dipelihara. Wow. Hebat. Ya udah, Bangkul. Kegiatannya apa ya selain live streaming dan membuat video Scarlet? Tar dulu. Antum juga pakai Scarlet. Sobat Scarlet. Nggak, tapi Dik ya, jujur aja aku iri sebenarnya Dik. Aku nggak dikirimin Scarlet, aku nggak dikirimin kota itu sebenarnya. Oh ini? Iya nggak dikirimin. Jadi pakai bungkus paket biasa, pakai asoy hitam, pakai bubble wrap gitu doang. Nggak yang kayak kotak gitu. Serius? Iya serius, makanya aku bilang, aduh pilih kasih nih gue bilang. Mintain lah. Ya ntar lah. Nggak bisa. Pernah di kemarin ya, aku kan, Kak boleh nggak Kak lebihin Kak face washnya 1? Nggak bisa bang. Katanya kita cuman kirimin yang kita ini aja, yang sudah kita sepakati. Oh ya udahlah gitu. Ngetes aja, siapa tahu dikirim gitu. Tapi kalau kegiatan lain, ya memang hari-hari bikin video ini ya. Scarlet. Selain itu emang live streaming sih Dik. Streaming terus tidur. Kurang lebih sama ya. Iya, karena seperti yang aku bilang tadi, kehidupan udah berkeluarga itu cari duit aja. Jadi cari duitnya memang ya jadi live streaming, bikin konten. Habis itu tidur. Kalau aku tidurnya kebalik, pagi sampai sore. Malam baru streaming. Udah kebalik. Kehidupan orang dewasa ternyata. Ya kehidupan orang dewasa kayak gitu.
Rata-rata sih seperti itu ya. Atau cuman aku aja, kurang tahu juga aku. Tapi kayak Lutfi Halimon juga gitu juga sih kayaknya. Iya sama dia bangun pas mau buka puasa masa. Iya. Bang kok gimana nih? Ada pertanyaan nih dari aku sendiri. Kepo nih. Konten reaksi TikTok itu apakah dilihat dan direstui oleh ibu negara atau tidak? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sih. Jujur aja pertamanya sih udah pasti ini ya. Sebenarnya dia bukan melarang, tapi mempertanyakan. Emang kenapa sih bikin konten kayak gitu? Emang katanya kayak gitu. Emang suka ya sama cewek-cewek yang seperti itu? Kata, aduh. Ini kan konten, bilang kan. Ini kan konten. Kita kan cari duit dari sini, aku bilang. Yeah. Ya emang nggak ada yang lain gitu. Coba react jokes bapak-bapak gitu. Kalau tahu tuh di TikTok namanya Atan Langkat tuh yang ketawanya kayak mesin udah mau mati. Yang kayak gitu tuh, aku disuruh react kayak gitu. Nah jadi aku bilang nggak bisa gitu, nggak bisa karena lebih enak reaction yang bening-bening gitu bilang. Nah memang pada awalnya agak sulit menerima, tapi lama kelamaan ya udahlah itu kenapa nggak bisa dilarang sebenarnya. Jadi cuman ini aja sih, jangan sampai inilah kata-kata waktu reaction itu sampai menyakiti hati ibu negara aja. Oke. Karena sebenarnya pernah waktu reaction itu kata-katanya menyakiti ibu negara. Habis itu karena memuji ceweknya berlebihan gitu. Berlebihan gitu. Habis itu apa yang terjadi di rumah tangga tersebut? Aku seminggu tidur di studio sih kayaknya. Seminggu tidur di studio dulu, diem-dieman dulu gitu ya. Seminggu. Jadi nggak tidur di kamar dulu. Sulit ya kehidupan orang dewasa. Itulah kalau zaman sekarang itulah Dik bedanya. Kalau udah berkeluarga ada hati-hati yang harus dijaga. Nah, jadi buat kalian ya yang anak-anak zaman sekarang mumpung belum berkeluarga, kalau mau bikin konten reaction sekarang saatnya, jangan pas udah berkeluarga. Kalau lagi kalau belum komit gitu, belum nikah gitu kan justru lebih sulit gak sih bikin konten reaction gitu kan, kemungkinan ada diputusinnya lebih gede juga ya. Lebih gede daripada Iya juga sih. Ya intinya inilah, lakukan dengan risiko masing-masing aja sih. Iya, lakukan dengan risiko masing-masing, betul. Setuju. Berarti ini ya awalnya dipertanyakan tapi lama kelamaan dibiarin aja sih. Berarti ya udahlah. Iya. Kayak udah bosan. Iya. Ngingetin ya. Tapi kalau konten aku kan rata-rata kan memang konten reaction yang TikTok itu bukan cewek-cewek yang apa sih namanya? Yang kayak cewek-cewek pargoy nggak jelas kayak gitu. Iya. Kalau aku kan lebih reaction ke JKT48 sebenarnya. Ya, lebih betul. spesifik ke JKT48. Nah, ibu negara ini udah tahu dari dulu. Kalau aku tuh memang demen JKT-JKT-an, dia udah tahu dulu. Jadi dia udah nggak heran lah gitu. Jadi emang fokus ke JKT aja, nggak semua dibabat gitu ya? Nggak semua dibabat. Ya kalau sebagai konten kreatornya kan ini juga sih, apa sih namanya? Karena aku paham JKT ya kan dari lama, jadi ya ambil pasar JKT juga gitu sebenarnya. Fandom JKT itu gede-gede juga sebenarnya. Selain bening dilihatnya, Bangko juga paham lore-nya. Iya. Jadi ada alasan saya sebenarnya react itu, karena saya paham JKT, tapi di samping itu melihat member-membernya pun juga mantap. Udah bisa nggak? Bangko, ini dari kapan ya ngonten? Dari YouTube, dari sosmed yang lain dulu? Dari kapan nih ngontennya? Oke, kalau dari ngonten pertama langsung dari YouTube. Itu pertamanya kalau dari akun YouTube Robi S Putra itu, kalau akunnya udah lama, dari tahun 2015 sudah ada. Cuman kalau bikin kontennya baru mulai itu semenjak tahun 2019. 2019 sekitar bulan Agustus atau September gitu. Nah, itu tuh awal mulanya karena apa? Covid. Bukan, belum ya? September belum ya? Desember baru ya? Belum, Desember baru. Iya, lupa aku. Jadi waktu itu awalnya karena UPI sih sebenarnya. Sama kayak kok kayak gitu ekspresinya, kenapa? Saya Valen juga karena UPI dipaksa. Emang sih dari yang aku tahu juga ya, memang banyak udah youtuber yang tercipta dari Lutfi Halimon ini gitu. Nggak, tapi kalau aku bukan dipaksa. Cuman waktu itu awalnya kayak gini. Aku tuh kenal sama UPI udah lama. Udah dari SMP. Dari masih bocil lah kami gitu kan.
Cuman sempat terpisah. Dulu kan si Upi ini kan dia SMP-nya di Pekanbaru sama kayak aku. SMA dia kan pindah ke Bandung, balik lagi ke asalnya dia. Nah itu kita sempat putus kontak lah. Putus kontak udah lama lah. Sebenarnya masih kontak-kontakan di main game, Tapi pas sudah mulai tahun 2012, 2013 gitu tuh, karena gamenya udah tutup, kita putus kontak. Jadi udah nggak ada ngobrol sama sekali, nggak ada nomor handphonenya. Kita cuma temenan di Facebook doang. Nah sampai pada tahun 2015 atau 2016 gitu, Shopee baru aku lihat dia ini di status Facebooknya. Masih ingat banget tuh waktu itu dia ngomongnya, teman-teman doain aku ya, semoga karirku di dunia per-YouTubean sukses. Tahun 2015. Itu awal-awal banget berarti ya? Pas masih ngekos berarti itu ya? Upi ya? Iya, terus hal yang pertama aku komen adalah aku ketawa kan, wok gitu. What the fuck? Iya, siapa yang nyangka gitu tuh ketawa gitu, wok gitu ya kan. Karena nggak yakin gitu. Tapi tahu-tahu di semenjak makin lama, udah tahun 2018 udah mulai naik nama Upi itu. Nah di 2019 entah apa ceritanya waktu itu baru follow-followan IG, di 2019 itu. Upi ngajak, cool. Ayo kita ini kok bikin Discord. Apa itu Discord? Nggak tahu Discord waktu itu. Nggak tahu Discord aku kan. Nah terus yaudah bikin Discord. Terus yuk sini voice kita bikin konten kan. Bikin konten apa? Ngaka online. Tahu nggak ngaka online? Oh iya. Yang jadi sebelum yang lagunya ini bukan? Iya. Astaga. Sorry Bang, kalau aku dengerin lagu itu suka ngantuk. Ketiduran ya. Iya, sorry. Iya, lagunya itu waktu itu. Nah, itu jadi tahun? waktu 2019 itu. 2000. Ya, jadi waktu itu si Upi ngajak lah. Karena dia ini kan udah lama nggak ketemu aku. Kan kita bestie banget nih, tapi udah bestie yang udah lama terpisah lah. Udah lama terpisah. Nah, disatukan di Ngaka Online ini. Masuklah waktu itu dulu konten Ngaka Online. Nah, aku dapat nama dari situ. Aku dapat nama dari situ karena karena partner Ngaka Online dia kan. Jadi orang tahu tukul. Apalagi aku waktu itu pakai ngomong bahasa Minang. Karena Upi ngerti dulu bahasa Minang. Jadi aku ngomong dia tuh pakai bahasa Minang. Mungkin ada keunikan dari sana kan. Iya, kayak ada yang bisa bahasa Minang nih gitu. Iya, karena jarang kan. Karena si Upi kan Sunda banget tuh. Nah, ini pakai bahasa Minang gitu. Nah, ya intinya dapat momentum lah dari situ. Selain dapat nama, dapat ini juga, ada Bangkul, ada filenya juga mungkin ada. Iya, waktu itu kan follower naik soalnya dari 1.000 jadi 3.000 kan. Apakah sudah ini saatnya? Jadi waktu itu udah 4 kali lah diajak Upi record Ngaka Online. Baru pas udah yang keempat kali kalau nggak salah tuh, wah ini momen yang tepat nih. Barulah bikin channel. Baru bikin ya langsung ini kan karena lagi naik-naiknya langsung cepat naik subscribernya 6.000 waktu itu. 6.000, wah lumayan nggak itu kalau baru bikin terus udah ada konten belum? Belum ada. 6.000. Ada sih, ada. Kontennya cuman ya ngevlog lagi makan terus ditelepon Lutfi Alimawan. Kalau dicek sampai sekarang video terlama masih itu. Karena waktu itu Upi lagi ngajakin, cool jangan lupa record ngaka online katanya. Udah dijadiin konten aja. Nah, karena waktu itu baru naik ya rame aja. Ya habis itu naik dikit. Habis itu udah nggak pernah lagi diajak ngaka online. Karena udah ada Fandi. Karena sudah digantikan oleh yang lain. Fandi. Enggak. Bukan. Kalau Fandi waktu itu dia bukan di Ngaka Online, dia udah ngangkang offline. Jadi udah beda juga kan. Enggak, karena waktu itu aku udah gimana ya? Waktu itu kan 2019 aku udah nikah juga, Dik. Abis nikah, entah kenapa udah kayak nggak receh lagi gitu, Dik. Jadi ngeliat video tuh ketawa. Jadi itu jokesnya tuh kayak udah cringe saja yang jokes yang aku buat gitu, udah kayak nggak alami lagi. Jadi itu ya apa sih? Aku sih lihat ya komen-komen dari itu ya, apa sih makin lama makin nggak lucu gitu kan. Ya mungkin dari situ juga opini ya, waktu itu udah nggak pernah diajak lagi sih. Walaupun ada sekali. Cuman memang ya nggak tahu lah, semenjak udah makin berumur ini udah berubah ini. Mungkin naik dikit seleranya. Mungkin dikit naik, ini bukan ya. Turun ya. Bukan turun. Naik justru. Lebih intelek ya. Ya lebih intelek. Jadi nggak gampang ketawa lah. Sedangkan si Upi kan yang ketawa banget gitu. Nah jadi intinya sih. Mungkin Upi sekarang kalau udah nikah
Mungkin sekarang susah ketawa mungkin. Kalau dia sih kayaknya enggak sih dia. Dia kayaknya apa aja diketawain sumpah sama dia. Sumpah, itu orang Pita ketawa mulu. Dekat-dekat dia ketawa terus ada aja. Tapi memang ngakak dia memang nular sih emang. Iya, setuju. Ya kira-kira itu awal ininya, awal konten. Awal konten dan sekaligus kenal Upi dari SMP berarti ya? Ya sekaligus kenal Upi dari SMP SMA. itu tahun berapa? SMP. Tahun berapa ya? Kayaknya waktu itu tahun 2008 2009 lah. 2008-2009 ya kelas 3 SMP. Waktu itu zaman kami dulu masih ini pakai Friendster. Tahu Friendster nggak? Aku pernah dengar tapi nggak. MySpace tahu nggak MySpace? MySpace pernah dengar tapi nggak. Pernah dengar kan? Tapi nggak pernah ngerasain. Waduh. Emang beda zaman kami dulu mainnya Friendster. Nah di tahun 2009 baru hijrah ke Facebook. Iya Facebook tuh. Facebook 2009. Zaman kami Friendster. Gen Z belum pernah nyobain tuh kayaknya Friendster. Iya, nggak relate. Nggak pernah kan ketemu masuk di Facebook ada misalnya nih kita masuk ke profil seseorang terus ada lagunya di Facebook nggak bisa kan? Ada lagunya. Apa itu? Nggak bisa. Friendster bisa, lagu apa aja bisa masuk. Kok bisa? Ada ini sih? bisa dimasukin lagu. Backgroundnya bisa diganti. Biasanya tuh ya kalau background Friendster zaman kami itu ini gambar-gambar emo nggak jelas gitu. Gambar-gambar emo nggak jelas gitu. Background terus ini kayak profile Steam di belakang. Iya. Yang gambar emo berdua cowok dengan cewek gitu. Iya. Ya itu udah paling background paling andalan lah zaman kami dulu tuh. Baru tau nggak itu ada background musiknya? Iya, makanya itu ya sosmed zaman kami dulu lah yang terbaik lah. Dapat banyak cewek juga sih kami dulu dari situ. Bini bangku juga dari situ, dari Friendster. Gimana? Apa? Hah? Bukan. Hah? Oh, bukan. Dari kuliah, dari kampus. Lo, Bangkul kenal bini dari mana? Ini urusannya apa yang nanya itu ya? Kenapa dari tadi yang ditanya bini aku nih? Ini kalau boleh tahu motivasi Anda apa menanyakan bini? Enggak kan Friendster. Itu kayaknya gitu. dapat banyak cewek. Nah, bukan. Tapi kalau kamu bertanya, biar ya. Jadi kalau aku ketemu sama istri aku tahun 2012 di tempat kerja. Oh. Dia anak buahku dulu. Oh. Ya. Jadi aku berpacaran sama anak buahku. Boleh itu? Boleh. Masih di kantor? Masih. Oh. Karena yang punya kantor aku. Oh. Ya. 2012 2019 berarti. Fuck. 7. Enggak ya? Apa yang 7? Mana tahun. Oh ya 7. Nggak langsung tapi kan? Pokoknya aku 2012 itu lulus SMA. Kenalan sama istri aku ini kurang lebih 3 bulan pacaran habis itu. Sampai hari ini. Wow. Aku pengen lama 6 tahun Bangkul. Aku paling cepat 1 hari. Soalnya kalau yang paling lama dengan yang ini 1 hari. 1 hari. Itu dapat kenalan dari Lutfi Alimawan. Jadi kenal cewek dari Yahoo Messenger. Tahu Yahoo Messenger? Tahu. Aku sempat pakai. Pakai Yahoo Messenger dulu tuh. Kenalannya dari situ. Terus ya kan sama lah kayak zaman sekarang juga gitu ya kan. Kenalan dari online, chat-chatan. Terus sama si Lutfi, pokoknya kita jadian lah waktu itu. Baru kenal, nggak lama kemudian jadian. Terus besok harinya putus. Karena lupa minta nomor handphone. Jadi udah pacaran, malam itu lupa minta nomor handphone, nggak kontak seharian, pas kontak lagi di Yahoo Messenger, kita putus saja ya, karena nggak ada nomor handphone. Kan bisa ngasih. Pas di kontak itu kan bisa ngasih. Dia lebih memilih putus. Lore penting ya nih. Penonton Bangkul banyak yang tahu nggak? Nggak. Wah, lore penting ya nih. Soalnya yang tahu cuma Lutfi Alimawan. Nggak pernah diceritain di stream? Kayaknya nggak pernah. Kayaknya pernah deh secara nggak sadar atau Bangkul. Mungkin, tapi nggak pernah secara khusus deh membahas. Iya. Masalah yang itu soalnya. Wah, lore paling masalah kami sekolah dulu aja. Kalau pacaran, aku jarang sih kayaknya. Menarik nih. Baru tahu aku juga. Ya itu emang jarang diceritakan sih emang. Soalnya memalukan. Coba anjing. Gak dikasih nomor telepon. Iya. Ada lagi yang lebih parah. Kedapat kenalan juga dari Lutfi Alimawan. Udah pacaran. Oke nih. Kurang lebih 2 minggu.
Jadi waktu SMP, aku ini pulang kampung ke Padang. Oh, kayaknya ini pernah diceritain sama Nah, kalau ini pernah. Iya, Kalau ini terus- pernah. Sering. Terus yang ini Nah. enggak sih yang di senggol dituking sama Upi? Iya. Jadi Tahu. Jadi ya dia dia anak SMP sebelah, kenalnya dari UPI. Ya terus waktu itu aku pulang kampung, dia juga namanya Lebaran kan, kita kan sibuk masing-masing. Tahu-tahu pas dulu kan jaringan susah, dulu Iya. tuh jaringan susah ngandelin SMS doang kan. Iya, benar-benar. Dulu tuh jaringan susah, belum lagi pulsa nggak ada dulu, ya kan. Nah tahu-tahu pas pulang dia udah pacaran Sama dengan UPI. Dan si UPI tanya, aku tanya kan, kok si D ini sama kau sekarang kok pacaran dengan kau? Udahlah, kita kan kawan katanya kan. Ntar gue carikan lagi. Nanti aku carikan lagi, tenang aja lah kau. Kita kan kawan. Oh ya udahlah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Lu masih SMP berarti ya? Masih SMP, Kayak gak terlalu attach ya kayak. Enggak. Yang penting kalau kayaknya dulu pacaran cuma demi eksistensi aja deh kayaknya. Iya. Demi eksistensi, punya pacar nggak punya. Gitu. Setuju. Bener. Nggak yang sampai ke hati juga. Lucu juga tapi pikir-pikir. Itu zaman kami dulu itu mah. Bang Kol, mungkin ada kendala gak dalam membuat konten atau live streaming dan ngaruh ke real life-nya bagaimana ya? Apalagi sekarang kan sudah berkeluarga, mungkin bisa dibagikan kendalanya apa aja? Kendalanya itu yang paling pertama ya udah pasti waktu sih. Sebenarnya bikin kontennya itu nggak ada masalah. Cuman dalam proses pembuatan konten ini kan aku semuanya sendiri, record sendiri, nggak ada yang recordin gitu, ngedit juga sendiri, mikirin konten juga sendiri. Itu kan ngedit kan lumayan lama gitu Iya, ya lama-lama. kan. Lumayan lama juga. Nah biasanya sih agak susah ya cari-cari waktu sama keluarganya itu justru. Karena live stream iya juga. Ya kan, live stream iya juga, bikin konten iya juga. Jadi kadang memang ada hari-hari di mana nggak bareng keluarga tidurnya, lebih di studio aja gitu. Itu aja sih kendalanya. Bahkan sampai sekarang pun juga seperti itu. Ini nanti tidur di studio. Tapi enggak. Jadi satu rumah, tapi ya karena streamingnya malam. Iya. Kalau misalnya nih kalau sahur nih, ini kan lagi puasa nih, sahur. Iya, sahur. Kalau nggak lanjut streaming, tidurnya di kamar. Oh, Tidurnya di kamar. sampai sore. Sampai jam 3 lah, sampai jam 2. Nah, waktu di waktu bangun baru itu waktu sama keluarganya. Terus udah Karena buka, balik udah ke buka. studio. Iya, gitu. Cuma kalau untuk konten sekarang lagi jarang bikin konten sih, lebih sering live streaming aja. Nggak tahu lah, lagi belum dapat ilham untuk melakukan konten sepertinya. Masa konten reaction sih lagi puasa-puasa gini? Ya jangan lah. Jangan ya kan, bahaya juga ntar. Ya udah gak apa-apa, mungkin nanti udah lepas bulan Ramadan ada. Nah, lepas bulan Ramadan kita gas lagi. Ntar aku kapan gimana ya? Kayak nonton kayak gitu tuh enak. Kok aku lebih enak sendiri. Enak sih. Kadang kalau memang yang untuk khusus konten reaction TikTok itu, enaknya tuh kadang ketika kita reaction itu di kolom komentar itu kadang ada yang komen, ekspresi lu menggambarkan apa yang gua rasakan juga bang gitu. Nah jadi itu seakan-akan kita kayak mewakili mereka gitu loh. Karena memang segesrek itu ngelihat member JKT ya, walaupun sebenarnya kalau ngelihat sendiri sih ya paling gini-gini doang gitu ya kan. Tapi kan kalau di reaction kan, nah muah itu lebih gitu ya. Ya gitu aja sih sebenarnya. Lebih senang-senang aja sih. Daripada aku pernah nyoba Dik. Kan karena aku besar dari ngangka online itu. Oh, bikin pernah nyobain. Oh ya. Nyobain video reaction gitu juga kayak di Stolen. Reaction video-video lucu, tapi nggak masuk. Ketawanya kayak maksa. Susah ternyata. Kalau mungkin bisa dari dijadiin ini challenge mungkin. Siapa yang bisa membuat Bangku tertawa akan mendapatkan ini. Itu kan konten Anda. Yang emang boleh saya gunakan? Ya nggak apa-apa kan. Oh ya udah kalau gitu saya gunakan di next stream. Nggak apa-apa, silakan aja. Sebenarnya memang iya seru sih. Sebenarnya karena aku mikir kayak gini kan. Aku tuh
susah deh nyari bikin ketawanya gitu. Dari video-video ya, dari video-video yang disubmit ya. Susah sebenarnya bikin aku ketawa. Makanya ini si Dika boleh juga idenya nih gitu. Kalau aku bikin kayaknya nggak keluar nih duit aku nih gitu. Karena nggak akan ketawa gitu. Apalagi Amadi kentut apa ini nggak jelas kan. Nggak, aku juga kurang suka sih kalau yang Amadi kentut. Nggak jelas itu sumpah. Ya makanya ya mungkin di next lah. Emang boleh? Bisa, ya silakan aja. Aku terinspirasi dari YouTuber luar juga. Oh, ntar dibikin dah. Iya kan, apa biar Bangko juga tahu ini apa sih, aku sebenarnya suka sama video seperti apa sih, mungkin buat Bangko. Iya juga ya. Pencarian juga sih, iya, untuk apa perjalanan mencari selera komedi, selera jokes ya, selera humor ya. Iya, benar juga, benar. Karena gini deh, kalau sama Upi, video apa aja jadi ketawa sama dia soalnya. Dianya itu. Ya, dia baru Amadi ketut. Buset, kita ikutin ketawa juga jadinya. Itu aja sih sebenarnya. Ketawanya. Jadi ketawa bukan karena videonya, ketawa karena Upinya. Iya. Next lah dibikin. Ya sudah, Bangkul, ini sudah di ujung acara. Terima kasih ya sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini udah malam. Sama-sama. Mungkin Bangkul ada pesan untuk penontonku atau penonton Bangkul juga mungkin yang nanti akan mampir ke video ini? Jadi gini, ketika kalian sudah berkeluarga, jangan pernah menghilangkan jiwa-jiwa masa muda kalian itu untuk bikin konten. Jadi, jika kalian suka melihat cewek-cewek, nggak apa-apa, tetap lakukan. Tapi jangan sampai menyakiti hati pasangan kalian. Itu pesan dari saya, guys. Masa muda di depan lah. Masa muda dulu, baru keluarga atau enggak, atau seimbang ya, setuju ya, seimbang ya. Gini lah. Iya. Yang penting tidak menyakiti hati istri. Sumpah itu yang pertama, serius. Atau suami. Kalau cewek, kalau emang nggak boleh cewek ngeliat cowok terus. Nggak, kalau suami nggak. Ya udah, Bangkul, ini ada satu pertanyaan lagi ya dari aku, Bangkul, buat Bangkul, tapi ini pertanyaannya agak berat ya, mungkin untuk Bangkul jawab. Nggak, kenapa tuh? Bangkul, kok kalau live streaming tuh suka marah-marah, kenapa ya? Siapa yang marah-marah? Aku tanya nih dulu, siapa yang marah-marah? Aku tuh gini ya, aku tuh nada bicara aku tuh emang kayak gini, sumpah. Tapi aku tuh nggak ada marah-marah doh, nggak ada marah-marah. Cuma memang nada aku ngomong tuh emang kayak gini aja. Mungkin bagi sebagian orang mungkin aneh, tapi bagi aku nih sebenarnya biasa-biasa aja, serius. Enggak marah. Jadi nggak usah lah kalian aneh-aneh gitu. Justru pertanyaan-pertanyaan kayak gini bikin aku marah gitu. Tapi kan nggak marah katanya. Marah, nggak marah ini, serius nggak marah ini. Berarti nggak marah ya? Nggak, kalau tanya sekali lagi ini aku beneran marah nih, serius. Tapi sekarang nggak marah kan? Nggak marah aku. Iya. Ngomong aku tuh emang kayak gini, nadanya emang tinggi. Iya. Bangko gini dulu. Biar nggak marah. Tahu tongkrongan kelawar? Tahu sih, pernah lihat. Iya, biar enjoy. Ya. Salam tongkrongan kelawar. Bisa nggak? Ininya mukanya tidak keluar, mata teler. Yuk, salam tongkrongan kelawar. Ya udah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Sorry, Bangko. Udah malam. Aku biasanya sambil ngerokok.